Shalom kepada kita semua. Kembali lagi di pelajaran ringkasan sekolah sahabat kita ya di triwulan 3 saat ini. Dan kita telah tiba di pelajaran yang kedua dengan judul besar yaitu Semak yang Terbakar. Dan saat ini saya akan memandu kita untuk mempelajari di pelajaran hari Kamis. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau belajar melalui pelajaran sekolah sahabat di hari Kamis. Bantu kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa ini dalam nama Yesus, amin. Oke. Pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis dengan judul Sunat. Tentu kita sudah mengetahui apa ini sunat. Dan kita melihat seberapa pentingkah sunat ini dalam pelajaran sekolah sahabat kita di pelajarannya hari Kamis. Di sini dikatakan bahwa para pelajar Alkitab ini terkejut ketika mereka membaca setelah Musa menaati Tuhan dan mulai perjalanannya kembali ke Mesir, Tuhan berikhtiar untuk membunuhnya. Saya pun sempat terkejut ya ketika membaca seorang utusan Tuhan yaitu Musa dikejar untuk apa? Untuk dibunuh, karena kalau kita baca di dalam Keluaran 4 ayat 24, saya bacakan untuk kita semua. Keluaran 4 ayat 24 mengatakan seperti ini. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan mendatangi Musa dan berusaha untuk membunuhnya. Kenapa sih Tuhan berencana untuk membunuhnya? Nah, kita akan melihat di sini seberapa penting sunat itu bagi kita zaman bangsa Israel saat itu. Dari cerita tadi, ini jelas bahwa tentang masalah sunat. Jadi, tentang masalahnya adalah sunat. Putra bungsunya tidak disunat seperti yang dituntut oleh perjanjian Abraham di dalam Kejadian 17 ayat 10 dan 11. Jadi, di pelajaran hari Kamis ini, di mana masalah sunat ini sangat berdampak ya, karena dikatakan bahwa putra bungsunya dari Abraham itu tidak bersunat seperti yang dituntut perjanjian Abraham. Jadi waktu zaman itu sunat itu harus dilakukan, karena itu adalah satu hal yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan itu seperti tidak menuruti peraturan yang ada atau tidak mengikuti apa yang telah dikatakan. Nah, Musa sebagai pemimpin umat Tuhan waktu itu harus menunjukkan ketundukan dan ketaatannya yang sempurna kepada Tuhan agar ia memenuhi syarat untuk memimpin orang lain untuk taat. Jadi, waktu Musa saat itu adalah seorang pemimpin umat Tuhan, dia harus menunjukkan bahwa apapun yang dikatakan atau peraturan-peraturan yang ada, dia harus taat. Itu menandakan bahwa ketundukan dan ketaatannya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dia bisa memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin. Untuk apa? Supaya kita juga boleh menjadi contoh kepada orang. Bagaimana kita seorang pemimpin boleh menunjukkan misalnya ini peraturan ini seperti ini, misalnya peraturan perusahaan seperti ini, tapi kita yang tidak melakukannya. Bagaimana kita boleh menjadi contoh untuk orang lain, untuk mematuhi peraturan tersebut. Sehingga kalau kita lihat tadi Tuhan berikhtiar untuk membunuhnya karena satu hal yang harus dilakukan, Musa tidak lakukan, yaitu tentang sunat. Makanya kenapa pada zaman itu sunat itu sangat penting, karena kenapa? Kan itu adalah satu syarat supaya itu salah satu syarat Musa untuk memimpin orang lain untuk taat. Bagaimana dia bisa menyuruh orang lain untuk sunat, tapi dia tidak melakukannya. Sedangkan dia harus menjadi teladan penyerahan diri yang total kepada Allah. Sehingga yang dilakukan oleh istrinya Sipora adalah seorang wanita yang bertindak untuk menyunat putranya supaya apa? Untuk menyelamatkan nyawa suaminya. Kemudian dia melakukan hal itu, menyentuh Musa dengan kulit katan yang berdarah, dan darah itu ini melambangkan penebusan kehidupan dan pemeteraian perjanjian. Jadi kalau sesuatu hal yang harus dilakukan tapi kita tidak lakukan, itu sangat fatal yang kita dapatkan. Sehingga
Pelajaran penting yang kita dapatkan dari hal ini yaitu jangan pernah kita gagal untuk melakukan apa yang kita tahu itu benar. Kalau misalnya kita tahu itu benar dan kita tidak melakukannya, itu adalah sangat sangat fatal. Karena waktu itu pada zaman itu sunat ini adalah salah satu hal yang harus dilakukan. Ini adalah satu syarat terbungkus kepada Musa untuk memimpin orang lain untuk taat. Tapi apa yang terjadi? Musa tidak melakukannya. Sehingga dalam Keluaran 4 ayat 24 Tuhan berteriak untuk membunuhnya karena dia tidak melakukan apa yang saat zaman itu terapkan. Itu tentang sangat pentingnya sunat waktu itu. Nah, dalam perjalanan orang Midian ini, Musa telah menerima satu amaran yang mengherankan dan menggentarkan tentang kemarahan Allah. Seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dalam sikap yang mengancam seolah-olah ia dengan segera akan membinasakannya. Tidak ada keterangan yang diberikan, tetapi Musa dapat mengingat bahwa ia telah mengabaikan salah satu dari tuntutan Allah. Jadi, kalau kita tahu itu benar dan kita tidak lakukan, maka itu sangat besar dampaknya. Sehingga ketika malaikat menampakkan diri kepada Musa, walaupun malaikat itu tidak mengatakan apa-apa, tapi Musa mengingat bahwa dia mengabaikan satu syarat atau mengabaikan dan melalaikan melaksanakan sunat bagi anaknya yang bungsu. Sehingga apa yang terjadi? Sipora ini melakukannya. Sebagai pertanda apa? Pertanda tadi sudah dikatakan bahwa sebagai tanda atau melambangkan penebusan kehidupan dan pemertaraian perjanjian. Sehingga oleh Sipora itu, Sipora merasa takut bahwa nanti suaminya akan dibunuh. Telah melaksanakan upacara penyunatan itu oleh dirinya sendiri. Jadi Sipora merasa takut bahwa suaminya akan dibunuh karena apa? Karena telah melaksanakan upacara penyunatan oleh dirinya sendiri. Dan malaikat pun kemudian mengizinkan Musa untuk melanjutkan perjalanannya. Di dalam tugasnya menghadap Firaun, Musa ditempatkan dalam satu keadaan yang amat berbahaya. Hidupnya dapat dipelihara hanya melalui perlindungan malaikat-malaikat suci. Tetapi apabila ia hidup dengan suatu kelalaian terhadap tugas yang diketahuinya, ia tidak akan selamat, oleh karena ia tidak dapat dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi ringkasan falsafah kita dari sini sangat penting ya, di mana ketika satu hal yang kita abaikan itu sangat besar dampak yang akan terjadi berikutnya. Di sini dikatakan bahwa apabila ia hidup dengan satu kelalaian terhadap tugas yang diketahuinya, ia tidak akan selamat. Oleh karena ia tidak dapat dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah. Luar biasa ya. Kalau dia tetap mengabaikan apa yang terjadi atau mengabaikan apa yang diketahui itu benar dan harus dilakukan, maka apa yang terjadi? Ia tidak dapat dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah. Maka dari itu, agar supaya kita tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan akan selalu menyertai kita. Apapun yang kita tahu benar, mari kita tetap lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai kita tahu itu benar tapi kita tidak melakukannya, itu bisa sangat berdampak dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan sunat ya. Sunat waktu itu sangat-sangat penting. Di zamannya Musa itu sunat itu sangat penting karena itu adalah satu syarat. Kalau untuk Musa itu satu syarat untuk memimpin orang lain untuk taat. Jadi biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat di hari Kamis, bahwa ingat satu hal yang kita tahu benar dan kita tidak lakukan, kita abaikan, sangat berdampak besar dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.